Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai dan saya hormati sesepuh Masjid Jami Al Barokah, pengurus DKM dan juga jemaah Masjid Al Barokah serta sedulur Teretan Saung semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah melaksanakan ibadah sholat maghrib jamaah seperti biasa, setiap malam Senin dan malam Selasa kita rutinan belajar memaknai kitab Nasha'ihul Ibad, yaitu satu kitab yang dikarang oleh ulama Indonesia asalnya Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan ini penting buat kita karena berisi nasihat-nasihat untuk kita semua sama-sama menghadapi yaumil ma'ad, di hari pembalasan nanti. Seperti biasa, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mengirim Fatihah ke Kanjeng Nabi, ke para dzurriahnya, ke para sahabat-sahabatnya, juga ke para tabi'in, dan juga kepada imam mujtahid dan pengikutnya, juga kepada kedua orang tua kita, ke guru-guru kita, khususnya juga kepada pengarang kitab Al-Hafidz Ahmad Ali bin Hajar Al-Asqalani, juga kepada syarah kitab yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, dengan harapan semoga kita mendapat barokah ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Ala hadhihi wa liqudatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'ah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita sampai di maqalah, masih di bab sulasi, yaitu tiga perkara. Di maqalah yang keberapa tuh? 19 terakhir ya. Dan ada kitab baru, itu kitab matan kitab Nasha'ihul Ibad udah saya bagikan, yang kebagian alhamdulillah. Cuman ya mesti sabar karena nggak ada harokatnya. Ya silakan bawa pulpen diharokatin sendiri. Itu bisa dibuka di halaman, kalau matannya di halaman 7 baris bawah, halaman 7 baris di bawah itu di 19. Nah, kita berarti masuk ke maqalah yang ke-20. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatul isrunah, adapun ini maqalah al-isrunah yang 20. Nah, maqalah yang ke-20. Kalau di situ nggak ada tulisan maqalah 20, nanti tulisin aja tuh. Tulisin pakai huruf, pakai angka, angka Arab atau angka Latin nggak apa-apa. Dari siapa maqalah yang ke-20? An Aliyin radhiyallahu anhu. Dari siapa? Dari sahabat Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah. Man lam yakun indahu, man siapa orang, lam yakun yang tidak ada, indahu di sisi orang, hunya domirnya itu balik lagi ke man. Nah, ini nahunya nih. Siapa orang yang tidak memiliki, atau kayak gitu kalau mau diterjemahin umumnya, sunnatullahi, sunnah Allah, ai adatuhu, atau maksudnya adalah kebiasaan Allah, wa sunnatu rasulihi, dan sunnahnya Rasul, ai sa'nihi, yaitu yang perilaku. Sya'nin ini perilaku
Kanjeng Nabi, wa sunnati auliyaihi, dan sunnah-sunnahnya para aulia, ay amrihim, atau perintah-perintah atau nasihatnya. Siapa orang yang tidak memiliki ketiganya, kata Sayyidina Ali ini, falaisa fi yadihi syai'un, maka tidak ada hal yang berharga di sisinya. Jadi dia walaupun kaya, walaupun dia orang alim, tetapi sunnah Rasul, sunnah Allah, sunnah Rasulnya, sunnah aulia nggak ada, sama aja bohong. Nggak ada yang patut dihargai dari dirinya, kira-kira begitu. Kemudian ditanya Sayyidina Ali, kilalahu, kilalahu, ditanya siapa Sayyidina Ali, ma sunnatullahi, kan tadi ada sunnatullah, itu apa? Sunnatullah adalah ay ala kitmanus sirri, yaitu apa? Menjaga rahasia atau menyembunyikan rahasia, sebagaimana Allahnya itu kebiasaan Allah adalah menjaga aib, menutupi aib para hambanya. Itu luar biasanya Allah, ya kan? Allah itu maha kasih sayang, maha rahmat. Andai kita hambanya ini dibukakan aibnya oleh Allah, aduh, nggak ada harga dirinya kita, bahkan di hadapan para makhluk. Itu kita jangan merasa bahwa kita aman dari kayak gitu. Bisa jadi karena Allahnya, misalkan saya bermaksiat, yang makhluk kan nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena memang ditutup aib saya oleh Allah, misalkan gitu. Semua begitu, jadi jangan merasa. Maka kalau udah begitu, jangan juga kita, Allahnya sudah berusaha menjaga aib kita nggak terbuka. Jangan sampai kita kepada sesama makhluk membuka aib, jangan. Maka itu kalau di riwayat lain misalkan kan, siapa orang yang membuka aib saudaranya, maka akan dibukakan aib dirinya oleh Allah. Itu naudzubillah kalau kayak gitu. Jadi misalkan ada maling yang itu sesama muslim, kita bukan dagang nggak tahu, enggak. Artinya ada bagiannya, yaitu ya kepolisian. Kita mah sekedar tahu gitu. Karena kalau kita tuh dia malingnya, nah kita udah membuka aib, itu ngeri. Rata-rata orang alim alama begitu. Ketika didatengin, beda lagi kalau abah mukmin misalkan didatengin nama orang yang kehilangan motor, motor abah menebak langsung. Oh ini yang ini ceritanya, cerita doang. Tapi kalau orang alim alama enggak mau, walaupun dia tahu aslinya. Karena apa? Karena dirinya itu sudah sadar bahwa saya punya aib juga yang banyak, dan itu tidak pernah tahu para makhluknya karena Allahnya menutup. Itu kira-kira. Dan sunnah-sunnah Allah itu banyak, termasuk ya berkasih sayang sesama manusia, itu termasuk sunnahnya Allah. Juga tidak berbuat zalim, itu termasuk sunnahnya Allah. Banyak sekali, cuman ini salah satunya. Kemudian selanjutnya apa? Wakilama sunnatur Rasul, ditanya lagi Sayyidina Ali, apa yang dimaksud dengan sunnahnya Rasul? Qala, menjawab siapa Sayyidina Ali, al-mudaratu bainan nas, yaitu berbuat kasih sayang, toleran sesama bainan nas, sesama manusia atau diantara manusia. Itu ramah tamah, pokoknya yang begitu-begitu tuh, berkasih sayang, lemah lembut ke sesama. Kama qala ba'duhum, sebagaimana dikatakan oleh ulama, wadarihim madumta fi darihim, ini di sarahnya, di matannya nggak ada. Wadarihim madumta, siap apa? Ramah tamahlah kalian semua kepada mereka, selagi apa? Selagi masih ada di negeri mereka. Maksudnya kalau kita pepatah orang Minang, di mana langit dijunjung, di situ langit di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maka kita begitu. Kalau kita ada, misalkan contohnya saya datang dari sana ke sini ke Gang Buntu, maka adat istiadat sopan santun orang Gang Buntu saya harus pakai. Nah, kira-kira begitu. Itu yang dimaksud ramah tamah, dan itu kebiasaannya Kanjeng Nabi. Itu yang dicontohin oleh Kanjeng Nabi. Wakila, dan ditanya siapa Sayyidina Ali, ma sunnatu aulia, apa yang dimaksud dengan sunnahnya para wali, para kekasih-kekasih Allah nih? Qala ihtimalul adha anin nas, yaitu beliau berkata menanggung, ihtimalul adha itu menanggung beban penderitaan sesama manusia. Itu rata-rata aulia begitu, ya kan.
rata-rata aulia begitu menanggung, ada orang sakit, ada orang butuh, ini selalu memberikan pertolongan. Nah, kira-kira begitu. Kemudian wakanu min qablina, wakanu dan ada min qablina dari sebelum kami umat. Ya tawa di situ pakai zai di matanya, itu salah tuh, pakai nun mestinya ya tawa sauna, bukan ya tawa. Kalau di matanya itu ya tawa sau zai ya, itu salah di situ, mesti pakai nun karena udah diperiksa juga benar-benar dibaca gitu. Min qablina minal umam, ada umat sebelum kami ya tawassauna, mereka saling berwasiat. Jadi mereka saling menasehati, saling berwasiat dengan apa? Bisalati hisolin, dengan 3 hal, 3 perkara. Wa yatakatabuna, dan mereka saling menulis wasiat itu. Misalkan Ustadz Soleh berwasiat, ada 3, misalkan ada 3 ditulis, Abah Mawi nulis ini ya, itu digabungin, maka ini berusaha misalkan dikasihin ke jamaah. Nah, berusaha jamaah ini mengingat, selalu mengingat, dan itu dipraktekkan. Nah, itu tradisi ulama-ulama zaman dulu begitu. Jadi saling berwasiat dalam hal menasehati kebaikan. Yaitu apa? Man amila, siapa orang, 3 hal ini adalah man amila, siapa orang sayan, siapa orang yang berlaku minal amali, dari perbuatan, siapa orang yang melakukan li akhiratihi, untuk kepentingan akhiratnya. Kafahullah, niscaya dicukupkan, niscaya akan mencukupkan kepada dirinya. Siapa? Allah amru dinihi wa dunyahu, yaitu urusan, segala macam urusan agamanya dan urusan dunianya. Jadi kalau kita bahasanya sudah total orientasinya akhirat, udah aman, kira-kira gitu. Kira-kira begitu. Kemudian waman asana, yang kedua adalah waman asana sarirotahu, bukan sari roti ya, sari roti meroti. Waman asana, siapa orang asana yang memperbagus, membaguskan atau memperbagus, sarirotaha, akan hatinya atau batinnya, kira-kira gitu. Ahsanallahu alaniyah, niscaya Allah akan membaguskan pula lahiriahnya. Maka kalau kita berusaha, kalau kemarin dul itu saya baru rada kaget, ada ABG zaman akhir yang bertanya tentang caranya mensucikan hati. Itu paling kerennya pertanyaan. Orang tua yang begini aja nggak ada yang berani nanya itu. Itu bagi saya apresiasi itu, itu satu kebanggaan. Anak muda zaman sekarang nanyanya hal yang seperti itu. Maaf, gimana caranya membersihkan hati? Itu keren, pertanyaan paling keren. Ya, karena paling susah membersihkan hati itu. Karena banyak sifat-sifat hati yang pada akhirnya merusak ke badan, merusak ke ibadah. Termasuk penyakit hati adalah ujub, takabur, sombong, itu ria, itu kan penyakit hati yang betapa sulitnya. Maka caranya dengan membersihkan hati. Nah, kira-kira gitu. Kalau udah kita hatinya bersih, membaguskan dengan sifat-sifat begitu, niscaya Allah akan memperbagus juga perilaku kita. Jadi bahasanya aman dah kalau kitanya benar-benar. Kemudian yang ketiga pesannya, wasiatnya adalah apa? Waman aslaha ma bainahu wa bainallah. Waman aslaha, siapa yang memperbaiki atau membaguskan ma bainahu, hubungan antara dirinya wa bainallah, dengan Allah, artinya kita dengan Allahnya harus dibagusin dulu, perbaiki dulu hubungan kita kepada Allah. Agar kenapa? Aslahallahu, agar supaya Allah membaguskan ma bainahu wa bainan nas, segala hubungan kita dengan manusia. Makanya para wali, kadang para wali dia yang diperbagus hubungannya sama Allah, walaupun dirinya sembunyi-sembunyi, pada akhirnya karena itu Allahnya, gitu loh, karena Allahnya yang kemudian mengabarkan kepada semua orang,
maka tahu bahwa orang itu adalah orang yang bagus gitu kira-kira gitu. Walaupun sembunyi, ada orang yang pengennya dikenal orang malah justru nggak dikenal orang, pengennya tampil gitu, justru itu mah ya orang hatinya nggak diperbagus, hubungannya dengan Allahnya nggak pernah diperbagus. Nah, maka dia ya akan ketutup juga. Para wali itu sebenarnya pengennya sembunyi, pengennya memperbaiki terus hubungannya dengan Allah, tapi karena dianya sudah memperbagus hubungan dengan Allah, mendekatkan dirinya benar-benar kepada Allah, maka keterkenalannya itu bukan dia yang pengen, Allahnya yang mengenalkan ke semua orang gitulah, kira-kira begitu. Misalkan Ustadz Soleh ini nggak usah khawatir, ngumpet aja di Al-Barokah gitu ya kan, benerin hubungannya sama Allah, ntar yang tahu wah di sono ada orang ini gitu loh. Biasanya begitu, biasanya ini mah, ini kata kitab bukan kata saya. Ini disebutin di sarahnya, faman ahabbahullah, siapa orangnya yang lebih mencintai kepada Allahnya, ahabbul khalqi, niscaya orang makhluk itu akan mencintai dirinya. Jadi kita nggak usah merekayasa, bikin ini, bikin pengajian ini, wah ntar biarin pada kumpul semuanya hormat, nggak perlu begitu gitulah. Yang penting kitanya benerin, udah kita ngaji semata-mata ibadah, semata-mata taat kepada Allah, udah biarin urusannya Allah. Makanya saya sering kalau ditawarin ini saum kalau mau digedein gimana, apa urusannya, saya sering menolak begitu. Kenapa? Ya udah biarin Allah aja, kalau emang Allahnya membesarkan ya Allah, kalau emang Allahnya mematikan majelis saum ya mati gitu aja. Jadi saya nggak repot gitu loh, nggak perlu repot. Begitu juga itu yang membuat kita merasa diri tidak angkuh. Ini peringatan buat DKM, misalkan ketua DKM, jangan merasa diri kita udah ngurus masjid, jangan. Kenapa? Karena nggak ada sampean pengurus masjid, musola, jalan. Karena itu tempat ibadah untuk Allahnya, biarin Allah yang ngatur gitu loh. Ini kadang kita, wah kalau nggak ada gua tuh yang jadi pengurus nggak bisa maju. Jangan, bahkan sebelum kita lahir masjid-masjid semua tempat ibadah itu udah ada. Bahkan ketika kita mati itu tempat ibadah akan tetap berdiri karena Allahnya yang menjaga. Kira-kira gitulah. Oh ya itu udah, kalau udah begitu keren itu Abah Mukmin itu, insya Allah Abah Mawi. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi kita sebagai sarana aja, masjid itu sarana semata-mata kita ibadah ke Allah, itu nikmat. Itu makalah yang ke-20. Kemudian selanjutnya makalah yang Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannif wal maqalatul hadiyatu wal isruna. Adapun ini adalah makalah atau nasihat perkataan yang ke-21. Dari siapa? An Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu, semoga Allah meridhoinya, wa karrama wajhahu, dan memuliakan wajahnya. Kun indallahi, jadilah, bahasanya kun, jadilah kamu sekalian, indallahi, di sisi Allah, khairan nas, sebagus-bagusnya manusia di sisi Allah. Jadi kita yang ngejar itu. Jadi kita berlomba-lomba ibadah, berlomba-lomba memperbaiki ibadah kita, biarin kita bagus di mata Allah. Biarin Allahnya mencap kita sebagai abdun. Jangan mencap diri kita hamba Allah, kitanya jangan. Berusaha, abdun itu adalah status yang diberikan oleh Allah. Status itu sebagaimana kanjeng nabinya ya kan, di surat Al-Isra ya kan, kanjeng nabinya distatusin itu adalah Subhanalladzi asra bi abdihi, hambanya. Itu status tertinggi. Maka kita kebanyakan kan gitu, ini ada sodakoh amal jariah dari hamba si ini, dianya ngaku hamba Allah tapi perilakunya nggak mencerminkan hamba Allahnya. Kalau kanjeng nabinya kenapa dapat status begitu? Karena memang mencerminkan benar-benar, ya kan, mencerminkan apa yang datangnya dari Allah, semua dilakonin. Kira-kira gitu. Wa kun indan nafsi, dan jadilah kamu indan nafsi, di sisi kamu sendiri itu.
syarron nas, indan nafsi syarron nas, yaitu sebagai manusia terburuk. Kira-kira gitu. Jadilah engkau di dirimu sendiri. Jadi kita ini untuk di kalangan orang itu apa? Untuk di mata orang biarin. Merasa diri kita hina ya nggak apa-apa. Toh itu di mata orang, kita dihina orang, kita begini ibadah, apa sih ibadah, apa sih, itu kan satu penghinaan, tapi nggak apa-apa yang begitu. Toh itu, maka kalau saya sering mengungkapkan itu sebagaimana di kitab-kitab misalkan Ihya, Hikam, itu selalu nggak ada pentingnya penilaian dari orang. Kalau kata Gus Dur, kalau kamu masih maksudnya masih terpengaruh dengan pujian, masih merasa besar dengan pujian makhluk, dan masih merasa terhina dengan hinaan makhluk, berarti kamu adalah muslim yang amatir, kata Gus Dur tuh. Keren Gus Dur. Gus Dur makomnya udah sampai kayak gitu. Bagi Gus Dur nggak peduli orang muji, orang menjelekkan, yang penting targetnya adalah baik menurut Allah, ya kira-kira begitu. Wadzalika kama qala. Nah, ini digambarkan oleh siapa? Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, digambarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nih, cara kita biarin menjadi manusia yang tawadhu. Idza laqita ahadan, jika kamu bertemu ahadan dengan seseorang minan nasi dari manusia, ra'aital fadla lahu, yaitu maksudnya kemudian kamu melihatnya, itu harus lebih merasa dia lebih baik dari kita, gitulah. Wa taqulu asa ayyakuna indallahi khairan, bahwa dia itu lebih utama dari kita, biarin kitanya tidak melebih tinggi dari orang, kira-kira begitu. Minni wa arfa'a darajah fa in kana saghiran. Ini juga kemudian jika kamu bertemu dengan anak kecil nih, kulta, maka ucapkanlah dalam diri kamu, hadza lam ya'sillah, ini anak tidak bermaksiat, atau artinya maksiatnya masih lebih sedikit ketimbang diri saya, kira-kira gitulah. Wa ana qad asyaita, dan sungguh aku sudah banyak bermaksiat, fala syakka annahu khairum minni, maka tidak diragukan bahwa anak ini lebih baik dari saya. Itu keren ya kan. Fa in kana kabiran, jika kamu bertemu dengan orang yang lebih sepuh, dengan orang yang lebih tua secara umum, kultah, maka katakan dalam diri kamu, hadza, orang ini nih, orang yang tua, qad abadallahi qabli, dia sudah menghambakan, dia sudah beribadah kepada Allahnya lebih dulu dari saya. Otomatis berarti amal ibadahnya lebih banyak dari diri saya, kira-kira begitu. Dan itu kan akhirnya kita posisinya selalu di bawah itu, selalu di tengah-tengah, itu caranya. Wa in kana aliman, dan jika kamu memiliki ilmu atau orang yang alim, hadza uqti ma lam ablu wa nala ma lam anal wa alima ma jahiltu wa huwa ya'mal. Ini maksudnya saya bisa jadi orang ini misalkan ketemu sama orang yang alim, orang ini telah mencapai apa yang saya belum capai secara keilmuan, kira-kira begitu, dan dia telah meraih apa yang dia peroleh, kira-kira begitu. Ketika bertemu dengan orang yang bodoh, begitu juga, kita nggak nganggap dia bodoh, terus nganggapnya gimana? Wa in kana jahilan kulta, ketika kamu bertemu dengan orang yang bodoh, kulta, katakanlah di diri kamu, hadza asallah, dia orang ini bermaksiat kepada Allah bijahlin, karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya. Jadi kita selalu memaklumi, wa ana asaitu bi ilmi, sementara saya udah tahu tapi saya tetap bermaksiat. Berarti lebih utamaan yang mana? Yang bodoh karena dia ketidaktahuannya. Begitu juga ketika ketemu sama orang yang alim, dia terpelihara karena ilmunya, sementara saya kurang ilmu, maka jadi saya nggak kira-kira begitu. Selalu ada di posisi itu menjadi orang yang tawadhu. Tapi ingat, ini tasawuf, mesti diingetin. Tapi kalau untuk fikih enggak. Untuk fikih nih ya, karena jelas misalkan kanjeng nabinya dauh, termasuk dosa besar apa? Pertama, istaraka billah, mensekutukan Allah. Kemudian qatlun nafsi, membunuh jiwa yang
tidak ada hak di dalamnya. Kemudian azani, yaitu berzina dengan tetangga misalkan, atau zinalah. Kemudian yang keempat adalah riba, ini termasuk dosa besar dan ini fikih. Maka ketika ada di sekitar kita yang udah jelas-jelas kita bukan ingin membenci orangnya, jangan, tetapi perilakunya bahwa dia pencuri, sifat mencurinya itulah yang kita harus musuhi. Kita bagaimana ya menghukumnya secara moral gitu loh. Kalau pakai tasawuf itu nggak bisa, seolah-olah oh dia siapa tahu saya nanti bisa mencuri juga, jangan begitu. Kalau untuk urusan fikih ya, kalau urusan fikih ini mesti benar-benar lah. Misalkan ini kebanyakan gitu, misalkan dia jelas-jelas adalah orang yang kerjanya di kafe melayani laki-laki, berarti kan zina. Maka ini kalau kita menerapkan hukum fikih secara moral, walaupun kita nggak bisa menghukumnya, walaupun sebenarnya kalau di fikih kan itu mesti diusir dari negeri kita secara fikih, tapi cara menghukumnya adalah ya kita tetap dia cap adalah pezina, pelaku dosa. Biarin anaknya tidak bangga dengan pekerjaannya, ini yang repot. Kadang sekarang itu umumnya begitu kan, bahkan anaknya emak gua no ya kan ngebeliin ini ngebeliin itu, dia nggak pernah dikasih tahu bahwa ibu kamu ini kerjaannya adalah yang melanggar agama, kira-kira gitulah. Kalau untuk urusan fikih begitu, tapi kalau urusan tasawuf ya tadi, sebagaimana siapa Syekh Abdul Qadir berkata, kita melihatnya selalu begitu. Tapi tetap kalau urusan fikih kita tetap harus ada sanksi moral. Ini kayak termasuk misalkan kita ingin dirampok, kan nggak mungkin kita ya kan, kita nggak mungkin membela diri. Sebenarnya kalau di hukum fikih kita lebih mentoleransi orang yang tidak sholat, kita lebih mentoleransi. Kenapa? Karena efeknya nggak ada ke orang lain, dia dirinya aja ya kan. Maka kita, tapi kalau untuk orang yang ingin membunuh kita, itu efeknya ke orang lain, itulah fikih gitu loh. Maka kita harus mencegahnya dengan ya hukuman moral tadi. Koruptor misalkan begitu, misalkan nggak bisa sementara. Kalau di fikihnya kan jelas yang mencuri ya dipotong, mau apa lagi, karena ayatnya jelas secara fikihnya ya dipotong. Kalau nggak dipotong ya disalib, kalau nggak yang kanan yang kiri atau dibolak-balik gitu kan. Itu lebih sadis kalau Qurannya ya kan, hukum fikihnya. Nah, kira-kira gitu. Itu sebagai sanksi moral. Biarin orang, misalkan kan kebanyakan begitu, udah korupsi tapi di masyarakat dia tetap dihormatin tuh rata-rata. Kenapa? Karena dia kaya. Itu jadi nggak ada sanksi moral, maka dia ya udah santai-santai aja. Ketika kita memberikan sanksi moral, itu baru dia bisa jerah. Itu secara hukum fikih. Kalau tasawuf itu bisa apa ya tepat-tepatan kadang gitu loh. Kemudian selanjutnya wakun indan nasi, dan jadilah kamu indan nasi di sisi manusia, rojulan seorang laki-laki minan nasi dari mereka, dari semua orang. Jadi kalau di antara manusia kita ini ya sewajarnya aja, biasa-biasa aja. Maka ya duduk biasa, jangan pengen dihormati, biasa sama makan gorengan, kira-kira gitu lah. Nggak usah kayak ini apa namanya kayak orang, wah saya kan ini mesti dihormatin, wah ribet ntar, jadi ribet, nggak bisa ngopi bareng kalau kayak gitu. Maka yang enak, enjoy itu biasa ketika berurusan dengan manusia. Seperti saya selalu mengatakan, kalian boleh menghormati saya itu ketika lagi ngajar, semata-mata bukan menghormati saya. Apa yang saya sampaikan ini bisa dari Kanjeng Nabi, bisa dari ulama-ulama, inilah yang dihargai, bukan menghargai sayanya. Maka ketika udah ngaji selesai saya, maka ya udah ngopi bareng, ayo bareng gitulah. Itu mesti kita terus latih. Biarin kita nggak merasa diri kita ini sok berilmu lah, sok apa, ribet kalau ada urusan itu. Maka kita latihnya dengan cara itu. Makanya selalu saya, kalau Ustadz Soleh juga bingung, kenapa kok nggak dipanggil Ustadz? Silahkan, kalau lagi ngaji panggil Ustadz nggak apa-apa, semata-mata menghargai apa yang saya sampaikan. Tapi kalau untuk di luaran jangan, urusannya kalau di luaran itu dipakai, ya kan, misalkan Ustadz Soleh dagang, bisa-bisa bangkrut gara-gara tadi menghormati. Wah nggak enak sama Ustadz,
Berapa ini tat? Udah tat digratisin, padahal dia kan belinya pakai modal. Gitu loh. Maksud saya ingin menerapkan itu. Jadi ya udah sewajarnya. Kamu ngasih ke orang berapa harganya, maka saya akan membelinya segitu. Gitu loh. Tapi kalau untuk ini ya bisa jadi, walaupun sebenarnya nggak juga. Di pengajian juga biasa-biasa aja. Yang maksud saya itu yang mesti dihargai adalah ilmu yang disampaikan, bisa jadi dari Kanjeng Nabi, bisa jadi dari ulama-ulama yang lain. Itu yang mesti kita hargai, kita berusaha belajar menghargai ilmu. Kalau orangnya mah nggak penting. Kemudian selanjutnya qala al-musannif bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu tsaniyatu wal isrun. Adapun ini maqalah atau perkataan atau nasihat yang ke 22 ya. Kila dikatakan ini ada satu riwayat, berarti auhallahu ta'ala ila Uzairin nabi, yaitu mewahyukan siapa Allah Ta'ala ila Uzairin nabi, kepada Uzair. Uzair ini termasuk Nabiullah. Ada orang yang mengatakan ulama yang soleh misalkan. Ini zamannya ada, kalau ulama banyak kan yang sepakat ini adalah nabi yang diutus itu untuk umat Yahudi. Ini diabadikan juga di surat Al-Ahzab ayat 30. Apa tuh ayatnya yang disebut mereka menyebut bahwa Uzairun ibnullahi, bahwa Uzair itu adalah putra Allah. Kemudian orang Nasrani waqala Nasara Al-Masihu bunullahi. Kan gitu. Antara Isa dan Uzair ini kasusnya sama. Kenapa saya bilang sama? Umatnya kadung mencap orang ini soleh, orang ini terlalu baik, maka mencapnya sebagai nabi anak Allah. Inilah yang dikecam oleh Al-Quran. Nah, kita beruntung, walaupun baik-baiknya nabi, beruntungnya dari apa? Kalau kata Said Zabidi tentang selawat, makna selawat, kita beruntung umat Islam tidak akan bisa menyebut Nabi itu sederajat dengan Allah, sebagaimana tergelincirnya umat-umat Yahudi dan umat Kristen Nasrani yang itu menuhankan Isa dan menuhankan Uzair. Karena kita sudah dibentengi sama selawat. Ingat selawat maknanya Allahumma, sehebat-hebatnya Kanjeng Nabi tetaplah Allah adalah yang maha pemberi. Kepada siapa? Sholli ala Nabi, kepada nabinya yang dikasihi. Itulah, kita udah dibentengi, udah dijaga. Maka keren itu selawat kalau tahu maknanya, kira-kira gitulah. Selawat itu menjaga keimanan kita. Ya, biarin kita, karena Kanjeng Nabi ini kalau tahu, misalkan kalau tahu betapa sempurnanya, nah, sebagaimana Nabi Isa itu akhirnya dianggap anak Allah ya karena saking sempurnanya, seolah-olah oh ini mencerminkan Allah, maka dianggap akhirnya putra Allah. Kacau juga ya kan. Itu yang dikecam oleh Al-Quran. Uzair ini masanya setelah Nabi Sulaiman, sebelum Nabi Zakaria, termasuk Nabiullah. Faqala, maka Allahnya berfirman, Allah berfirman kepada siapa? Kepada Uzair. Ya Uzair, wahai Uzair, idza aznabta dzamban, wahai Uzair, idza aznabta dzamban, jika kamu berbuat satu satu dosa shoghiron, yang dosa itu kecil, fala tanzur ila sugharihi, jangan kamu lihat kecilnya dosa itu, kira-kira gitu. Kalau di situ wanzur, kemudian apa kata Allahnya, firman Allahnya, wanzur ila man aznabta lahu. Kalau di matanya ada alladzi ya, ada alladzinya. Alladzi itu adalah isim mausul kalau nahwunya. Sebenarnya itu karena ini sudah jelas ya kan mausul bihnya, maka itu boleh dihapuskan. Cuman di matanya masih dipakai itu. Di kitab-kitab, saya punya 3 kitab ini, itu nggak ada alladzi. Lafat alladzi itu di matan, itu dihapus nggak apa-apa. Wanzur ila man alladzi aznabtah, gitu ya di matanya tuh. Di kitab matanya Pahmi tuh, tahu nggak Pahmi tuh? Jadi lihatlah. Jadi ketika kita, misalkan ini kan Uzair sebagai mukhatabnya, sebagai lawan bicaranya, tetapi ini
untuk berlaku pada umumnya makhluk Allah, kira-kira begitu. Kalau kalian berbuat dosa sekecil apapun, jangan ngelihat kecilnya dosa itu, tetapi yang dilihat apanya? Wanzur ilama aznabtalahu, lihatlah kepada zat, kepada siapa kamu berbuat dosa. Kira-kira begitu. Itu yang terus mengingatkan kita. Wa idza asabaka khairan, dan apabila engkau memperoleh satu kebaikan, yasiru, walaupun sedikit, fala tanzur, maka janganlah lihat ila sugharihi, janganlah lihat kebaikan itu yang sedikit, jangan lihat kebaikan yang sedikit itu, jangan, tapi lihatlah wanzur ila marrazaqaka, tapi lihatlah siapa yang telah memberi kamu rezeki. Itu kan keren kalau begitu tuh. Itu jadi manusia yang mantap. Sebagaimana kita ketika kita bermaksiat, Rabbana wala haula wala, ya Allah, misalkan kita bermaksiat karena kita masih belum punya kekuatan untuk menghindari dari maksiat, ya minta kepada Allah, Rabbana wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Begitu dapat nikmat, dapat kebaikan walaupun sedikit, langsung Rabbana lakal hamdu. Kira-kira begitu. Jadi kita selalu ingat kecil itu adalah dari Allah. Begitu melakukan kemaksiatan, kita ingat betapa besarnya kalau di mata Allah, kira-kira gitu. Kalau di hikamnya jelas, mamin nafsin, setiap helaan napas, di hikam gitu, setiap helaan napas kita itu harus kita yakinin semua datangnya dari Allah, dan di situ ada takdirnya Allah. Maka janganlah kalian bernapas dalam kemaksiatan. Itu dihitung berapa tuh, ya kan, dihitung. Kamu napas lagi, misalkan siapa yang Hasin lagi nyekek botol, itu berapa helaan napas, ya kan? Itu maksiatnya betapa, kira-kira begitulah. Helaan napas itu adalah dari Allah, maka kita itu yang menjaga. Kita harus sadarin meskipun kecil. Wa idza asabaka, dan apabila menimpa kepada diri kamu, maksudnya apa? Baliyatun, akan satu musibah, fala taskuni, maka kata Allahnya apa? Fala taskuni, janganlah engkau keluhkan diriku ila khalqi, kepada makhlukku. Jadi misalkan kita terkena musibah, itu jangan ngomong-ngomong, kira-kira gitu, jangan ngomong ke orang, ya udah kamu iniin. Kamala askud, kenapa demikian? Kamala askuka ila malaikati, sebagaimana aku tidak pernah, ya kan, mengeluhkan keburukan kamu ilal malaikati, kepada malaikatku, idza saidat ilayya masawika, ketika amal-amal kamu itu, semua catatan kamu itu diangkat, disetor ke Allah itu. Malaikat itu nggak tahu amal buruk, amal baik kita itu nggak tahu. Tugasnya malaikat apa? Mencatat doang. Buruk baiknya nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Maka yang buruk ini kita ditutupin, nggak pernah diceritain ke malaikat. Padahal kita tahu yang dekat dengan Allah siapa? Malaikat, ya kan? Yang selalu berada di sisinya itu malaikat. Tapi kita nggak pernah keburukan kita diceritakan oleh Allah kepada malaikat. Tapi maksudnya begitu, ketika kita terkena musibah, jangan juga kita misalkan curhat ke orang lain, duh begini amat nasib inilah, kira-kira gitulah. Allahnya nggak suka kalau begitu. Kalau Allahnya dendam gimana? Untungnya Allah kan nggak pendendam kayak modelnya Ustadz Sanusi, ya kan? Kalau Allahnya kayak Ustadz Sanusi pendendam, awas lo ya. Itu adalah bala yang datang dari aku, kamu ceritakan ke orang, awas, aib-aib kamu aku akan ceritakan kepada malaikat-malaikatku, betapa hinanya diri kamu akhirnya, kira-kira gitulah. Maka kita jangan sampai, maka kita sabarin aja, sabarin kalau itu bala, dan itu yakinin bahwa setiap keadaan sudah qadarnya Allah, khairihi wa syarrihi. Saya kira demikian berapa makalah itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Insya Allah kita bisa bertemu lagi besok untuk melanjutkan memaknai atau belajar memaknai kitab Nasaihul Ibad ini. Saya kira demikian.
saya akhiri wallahu a'lam bishawab wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.